Halo semua, kembali lagi dalam acara The Trio Queens. Bersama saya Maidita Indira dan teman saya Gaby Nababan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sistem pembelajaran yang dilakukan mahasiswa saat ini. Betul sekali. Oke, karena kita tahu bahwa sekarang ini pembelajaran online itu dilakukan secara daring ataupun disebut dengan online. Oke, nah benar banget. Sistem pembelajaran online ini telah dilakukan sejak tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia. Nah, tapi menurut sumber berita yang beredar pada saat ini bahwa pembelajaran online dilakukan secara daring sudah dilakukan untuk ajaran tahun baru tahun ini. Oke, dan banyak pendapat tentang isu ini, ada yang setuju dan ada yang kurang setuju juga. Maka dari itu, kali ini kita akan mengundang salah satu mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika untuk menanyai pendapat tentang isu yang beredar ini. Oke, kita sudah terhubung dengan narasumber kita yaitu Siti Aisyah Marbun. Halo, apa kabar? Kabar baik. Oke, dengar nih kamu mahasiswa kelas Karawang ya? Ya, betul. Kalau boleh tahu nih, perbedaannya itu apa sih antara kelas karyawan dengan kelas reguler seperti biasa? Ya, kalau menurut saya pribadi, perbedaannya cuma di waktu saat menerima materi atau pembelajarnya aja sih. Dimana kalau kelas reguler bisa mendapatkan materinya pada pagi hari atau siang hari, sedangkan untuk karyawan kita mendapatkan materinya pada sore hari atau malam hari. Saya ingin bertanya, kenapa sih kamu harus memilih kuliah sambil bekerja? Untuk pendapat saya tentang ini, ya karena saya ingin mandiri, dengan bekerja sambil kuliah, kita bisa mengurangi sedikit beban orang tua. Oke, nah sekarang kita balik ke topik awal ya. Kan sekarang itu mulai ada pemberitaan atau isu tentang pembelajaran tatap muka nih. Nah, menurut kamu sendiri, pendapat kamu ini apa sih tentang pembelajaran tatap muka yang dilakukan nanti? Kalau menurut saya pribadi sih, saya kurang setuju ya jika pembelajarannya dilakukan secara tatap muka, karena itu akan memakan lebih banyak waktu, apalagi untuk saya yang seorang kelas karyawan. Lalu sebelumnya pembelajaran online itu dilakukan selama 2 tahun ya, atau kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kendala itu ada nggak kendala yang kamu alami selama pembelajaran online tersebut? Untuk masalah kendalanya sendiri, saya tidak ada kendala ya, tapi ketika ujian akan segera berlangsung, saya sangat sering mendapatkan kendala untuk menyelesaikan ujiannya, dikarenakan karena situs web yang dari kampus sering mengalami error, juga sangat menghambat untuk saya menyelesaikannya. Oke, berarti lebih ke sistem saat ujian ya, bukan ke pembelajaran sehari-hari. Nah, kalau perbedaannya nih, menurut kamu itu perbedaan antara perbedaan antara pembelajaran tatap langsung dan online ini apa sih? Kita pasti sudah tidak asing lagi ya dengan pembelajaran offline dan online ini, di mana jika pembelajaran offline dilakukan di sekolah dengan ada pembelajaran tatap muka, sedangkan untuk online kita melakukan pembelajarannya melalui daring atau yang bisa diakses dimanapun menggunakan handphone atau laptop asal kita memiliki kuota internet yang memadai. Oke. Lalu sebenarnya kamu sendiri lebih memilih untuk pembelajaran online atau offline ya? Kalau saya pribadi sih lebih setuju ke pembelajaran online ya. Selain menghemat waktu, tentu saja ini juga mempermudah kita untuk lebih fokus ke materi yang disampaikan dosen. Karena materi yang mereka berikan bisa kita putar berulang-ulang sampai kita benar-benar paham dan mengerti terhadap materi tersebut. Apalagi saya seorang kelas karyawan ya. Oke, menurut kamu kalau misalkan nanti pembelajaran tatap muka ini udah berlangsung nih, ada nggak sih kendala yang akan terjadi nanti? Karena kan apalagi kamu kelas karyawan ya, waktunya terbagi dua nih antara kerja dengan kuliah. Nah, kendalanya itu apa sih kira-kira?
bakalan ada sih kendalanya karena itu akan bentrok sama waktu saya bekerja. Karena jarak antara saya bekerja ke kampus tuh cukup jauh. Jadi kalau misalnya nanti sudah offline, mungkin saya akan sering terlambat untuk ke kampus. Baik. Oke, untuk persiapan kamu pada saat ini nih, apa sih yang kamu lakukan untuk pembelajaran offline nanti? Untuk persiapan saya belum melakukan persiapan apa untuk saat ini karena isu tentang pembelajaran offline itu sendiri pun masih belum jelas adanya, masih belum benar bisa apa enggak. Oke, maka dapat kita simpulkan ya bahwa mungkin sebagian besar dari siswa atau mahasiswa saat ini itu belum dapat menerima sepenuhnya ya dengan sistem pembelajaran tatap muka. Karena mungkin sudah terlalu nyaman dengan sistem pembelajaran online yang dilakukan selama ini, jadi mungkin butuh beradaptasi lagi dengan sistem pembelajaran yang baru nanti. Ya, betul sekali. Maka dari itu kita pamit undur diri. Dan intinya, kita harus tetap selalu semangat belajar dan menimba ilmu. Apapun kondisinya dan apapun sistem pembelajarannya, ya karena menimba ilmu itu sangat penting dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai siswa ataupun mahasiswa. Ya, benar banget. Pendidikan itu tuh harus selalu diutamakan dan kalian harus menggapai prestasi kalian setinggi langit. Oke, sekian dari program Trio Queens hari ini. Kami dan para guru sekalian mengucapkan terima kasih kepada Mbak Siti Aisyah karena telah berkenan hadir dalam acara talk show hari ini dan telah berkenan untuk berpendapat dalam menghadapi sistem pembelajaran yang baru ini. Oke, waktunya kami mengundurkan diri. Jika ada kesalahan ataupun ucapan yang berkenan kepada kalian semua, mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan The Trio Queens. The Trio Queens, tempat kamu berbicara.